karena dalam gugatan ini yang menggugat dua orang. Yang pertama adalah Taufan Hakim, yang kedua adalah Bangun Sutoto. Yang digugat itu ada empat. Yang pertama Joko Widodo, yang kedua Profesor Dr. Tova Emilia, yang ketiga Profesor Dr. Wening Udasmoro, yang keempat turut tergugatnya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Konsep gugatannya berbeda dengan gugatan yang pertama, berbeda dengan gugatan class action, berbeda dengan gugatan on rahmata sedat atau perbuatan melawan hukum, karena ini gugatan citizen lawsuit. Nah, nanti jasanya kita tunjukkan, berani nggak? Oke. Jadi pada saat mediasi pertama, ya itu langsung kita tunjukkan ijazahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi kita akan wawancara dengan Dr. Muhammad Taufik berkaitan dengan gugatan nomor 211-PDT-G-2025 PN Gugatan perbuatan melawan hukum, yang ini menarik ya, karena dalam gugatan ini yang menggugat dua orang. Yang pertama adalah Taufan Hakim, yang kedua adalah Bangun Sutoto. Yang digugat itu ada empat. Yang pertama Joko Widodo, yang kedua Profesor Dr. Tova Emilia, yang ketiga Profesor Dr. Wening Udasmoro, yang keempat turut tergugatnya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan sidang perdananya nanti akan dilakukan hari Selasa ya, hari Selasa tepatnya tanggal 16 September 2025. Dan bagaimana ceritanya, sudah hadir bersama kita Dr. Muhammad Taufik, yang nanti kita akan minta penjelasan kepada beliau. Baik, Dr. Muhammad Taufik, ini mungkin mic-nya masih di mute, Dr. Muhammad Taufik. Mikrofonnya. Nah, Oke. Ya. Nah, Dr. Muhammad Taufik, mungkin boleh dijelaskan dulu tentang apa gugatan ini, isinya, sekaligus keterangan-keterangannya. Silakan, Dr. Muhammad Taufik. Pertama, saya terangkan dulu apa itu citizen lawsuit. Citizen lawsuit itu adalah sebuah gugatan yang berformat berbeda dengan gugatan pada umumnya yang ada di pengadilan. Jadi bukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang pertama kali disidangkan di Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 30 April, tetapi ini mungkin pertama kali diadakan di Surakarta dan barangkali di Jawa Tengah ya. Jadi tidak semua advokat atau ahli hukum itu paham tentang citizen lawsuit. Itu yang pertama. Jadi karena berbeda dengan gugatan perbuatan melawan hukum, berbeda dengan gugatan perdata pada umumnya. Yang kedua, lalu perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau di dalam gugatan perdata itu seorang penggugat itu membuktikan, ya, dia berkewajiban membuktikan dalih-dalih yang dia ungkapkan di dalam gugatannya itu harus dibuktikan di depan persidangan, ya, sesuai pasal 186 sampai dengan 281 HR ya. Tetapi di dalam gugatan CLS atau citizen lawsuit itu lebih diutamakan bahwa negaralah yang berinisiatif untuk gugatan class action juga. Class action itu begini, misalkan di satu tempat tiba-tiba ada pesawat, entah pesawat militer atau pesawat sipil yang kecelakaan jatuh, ya, dan di situ banyak korban, rumah-rumah terbakar, ada penduduk menjadi korban mungkin luka berat atau meninggal, maka semua yang ada di situ wajib diganti. Kalau di sini di dalam citizen lawsuit, kami itu tidak meminta negara untuk mengganti rugi, jadi tidak mencantumkan kerugian. Ya, karena tidak mencantumkan kerugian di bagian ketiga, artinya saya meminta negara untuk meluruskan, memperbaiki, ya, merestorasi, karena kalau tidak diperbaiki, tidak direstorasi, ini kan makin menjadi-jadi ya. Sudah banyak orang
penjara minimal 2 orang, yaitu Nur Sugiraharjo atau Gus Nur dan Bambang Tri, ya. Peristiwanya 2022 dan mereka baru saja keluar dari penjara. Yang Betul. Gus Nur itu tanggal 22 April 2025. Kalau Bambang Tri itu dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Sragen tanggal 5 Agustus 2025. Nah, jadi di perbedaan yang ketiga ini bahwa karena kita tidak meminta ganti rugi, kita meminta negara itu merestorasi, memperbaiki dalam bentuk apa? Membuat aturan-aturan, membuat pertanggungjawaban supaya di masa mendatang ini soal ketika pejabat menjadi wali kota, bupati, gubernur atau presiden itu tidak lagi dirisaukan soal ijazahnya. Jadi kan Hmm. sebuah ironi, sebuah tragedi. Dia menjabat di sebuah negara yang memiliki penduduk kisaran 270 sampai 280 juta, tetapi selalu dihantui oleh persoalan-persoalan ijazah. Nah, oleh karenanya, yang ketiga, gugatan ini dimaksudkan supaya negara itu membuat aturan. Hmm. Misalkan memerintahkan KPU, memerintahkan KPU di pusat, KPU di provinsi, KPU di kota itu untuk membuat persyaratan-persyaratan. Kemudian yang kedua, harus ada proses namanya eh, apa namanya konfirmasi, ya. Jadi harus ada proses konfirmasi terhadap keabsahan persyaratan. Kenapa? Karena mencalonkan apa? Mendaftar tentara, ya, mendaftar sekolah saja harus pakai ijazah. Nah, masa Betul. ini mengatur kota, mengatur provinsi, mengatur negara tidak bersyaratkan ijazah. Jadi besok itu harus ada proses verifikasi dan proses konfirmasi. Artinya Hmm. ketika diterbitkan sebuah surat keterangan, kewajiban dari yang menerbitkan keterangan juga menerangkan kepada penyelenggara pemilu bahwa dia harus melengkapi kewajiban, ya, sebagaimana warga negara lain yang melamar pekerjaan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Lalu sidang pertamanya kapan? Sidang perdananya nanti akan diselenggarakan Selasa 16 September, ya, pukul 10 di Pengadilan Negeri Surakarta. Dan Hmm. Hmm. kalau Anda tanya kepada saya, harapan saya ya harus ada hakim yang cerdas, ya. Hakim yang punya kualifikasi, kalaupun belum pernah menangani, saya menginginkan yang pernah menangani. Artinya boleh Hmm. saja, kan Mahkamah Agung itu satu. Meskipun sidangnya di Surakarta, boleh lah dipilihkan hakim di luar Pengadilan Surakarta yang memiliki kecerdasan, memiliki pemahaman, dan hakim yang tidak mengikuti apa teori positivisme yang selalu hanya mendasarkan bahwa pemerintahlah sumber kebenaran, pemerintahlah sumber kebaikan dan sebagainya begitu. Artinya kebenaran kebaikan itu menjadi milik semua warga negara, ya. Begitu. Oke. Ini ada tugas saya Ada lagi iklan liburan sedikit. soalnya. Ya, ya, ya. Oke, Baik, Dokter sana. Muhammad Ya, Taufik, ini hal yang ya. menarik di sini kalau yang kita lihat, ini kan ada yang tergugat di sini, walaupun tadi Citizen Lawsuit meminta negara untuk membuat aturan dan proses-prosesnya harus diluruskan. Tapi apa konsekuensi bagi yang tergugat di sini? Kan saya bacakan ada Pak Jokowi, ada Profesor Ova, ada Dokter Wening, ada Kepolisian Republik Indonesia. Dari empat tergugat ini apa konsekuensi bagi mereka, Dokter Muhammad Taufik? Ya, masing-masing begini. Orang hidup di satu negara itu kan dilekati kewajiban, Hmm. ya. Tetapi kan bersamaan kewajiban warga negara itu punya hak. Ketika saya dilekati kewajiban membayar pajak, kewajiban bela negara, kewajiban mentaati hukum, sebaiknya penyelenggara negara kan juga memiliki kewajiban yang sama, dan kami memiliki hak juga. Kalau problematika ini tidak bisa diselesaikan, setidaknya kan tiga. Satu, itu menjadi wasting money dan wasting time. Buang-buang waktu, buang-buang uang. Menyelenggarakan pemilihan umum menghabiskan 83 triliun, 93 triliun cuman menghasilkan pemimpin pelunga-pelungu, ijazahnya jadi masalah. Itu kan rakyat sangat dirugikan, ya. Orang lamar pekerjaan aja sampai ijazahnya terbakar karena pabriknya
terbakar, maka ijazah yang disandra oleh pengusaha yang punya pabrik atau punya toko, nah ini masa mimpin negara, orang pergian difasilitasi, gasnya difasilitasi, handphone, rumah, ya, piknik pun dibayar oleh negara, sakit pun ditanggung negara. Masa negara tidak bertanggung jawab? Karena satu, oleh karenanya Rektor UGM itu harus bertanggung jawab, mengklarifikasi, menunjukkan ini loh ijazah asli. Hari ini semua itu cuma narasi. Jadi Rektor UGM ijazahnya asli sesuai prosedur. Nanti dia mencari payung Bareskrim mencari payung UGM. Jadi ini tidak selesai ya. Kemudian wakil rektor 2 itu kan membidangi akademik. Sudah seharusnya dia juga menunjukkan ini loh. Kalau memang dia lulusan bagus di Utrecht ya, di Utrecht itu ijazahnya Muhammad Hatta dipajang. Artinya kan Utrecht itu bangga alumninya bisa menjadi wakil presiden dan yang berprestasi ya. Nah ini apa bedanya? Kalau memang benar alumni UGM ya ditunjukkan UGM wakil rektor itu menunjukkan. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga dalam hal ini adalah apa namanya UGM sebagai institusi ya, artinya universitas sebagai institusi dia harus bertanggung jawab karena di situ ada istilah sivitas akademika. Jadi yang masuk sivitas akademika itu semua orang yang pernah kuliah, semua orang yang pernah lulus atau orang yang bekerja di situ sebagai karyawan, sebagai dosen, tenaga pendidik, mahasiswa S1, S2, S3 dan seterusnya, mereka turut bertanggung jawab. Lalu keempat polisi. Polisi kan pernah melakukan penyitaan. Dia mengumumkan tanggal 30 April sudah melakukan penyitaan, diumumkan dong mana penyitaannya. Jangan dengan narasi. Masa ijazah menjawabnya dengan narasi. Ya. Nanti kalau seperti itu bahaya, dokter mengatakan juga menjawabnya tidak usah pakai obat. Cukup Anda tidur ke kanan sembuh, tidur ke kiri sembuh kan bahaya. Semua itu kan ada standar profesi gitu loh. Iya, iya, Jadi iya, nggak iya. bisa kebenaran dijawab dengan apalagi ijazah pada saat itu kan ijazah itu masih bersifat analog. Analog itu kan fisik, tinggal Mm-mm. ditunjukkan saja begitu, ya. Itu. Oke, oke. Ini yang cukup membuat penasaran adalah Ya, satu lagi nih mungkin pertanyaan Dokter Muhammad Taufik, yaitu dua orang penggugat. Nah ini Mas Taufan sama Mas Bangun. Nah ini Bangun siapa Satoto. ini? Bangun Sutoto. Dua orang ini. Jangan-jangan Ya, kan hari oke. ini kemarin kan juga ada yang menggugat Rismond dan kawan-kawan itu Lecumanan dan sebagainya. Secara legal standing kan dipersoalkan. Nah, kalau dua orang ini sebenarnya siapa, Dr. Muhammad Taufik? Ya. Dua orang ini tentunya karena pernah kuliah ya pasti punya ijazah dan tentu berhak menyebut alumni ya. Jadi yang Oke. pertama saya buka latar belakangnya. Penggugat prinsipalnya yang pertama Top Taufan ini, Top Taufan Hakim ini alumni Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Manajemen UGM itu alumni lulusan eh, 2001 ya. Hmm. Lalu yang Bangun Satoto ini lulusan dari namanya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kalau di UGM namanya Visipol ya. Lulusan tahun 2005. Nah, artinya secara legal standing, secara kedudukan hukum, keduanya ini satu memiliki kartu alumni UGM ya, pernah sekolah di UGM dibuktikan dengan tanda lulus punya ijazah. Jadi tidak perlu diragukan dan karena tadi saya bilang konsep gugatannya berbeda dengan gugatan yang pertama, berbeda dengan gugatan class action, berbeda dengan gugatan on rahmata sedat atau perbuatan melawan hukum, karena ini gugatan citizen lawsuit, dan nanti jasanya kita tunjukkan berani enggak itu. Oke. Jadi pada saat mediasi pertama, ya itu langsung kita tunjukkan ijazahnya, bukan ijabsah, ijazah Oke. ya, bukan ijabsah itu. Ijabsah itu kalau sudah ijab sah kan gitu. Oke, jadi langsung apa namanya pada sidang mediasi langsung menunjukkan ijazahnya gitu ya. Dan apakah Ya, yang tergugat di sini juga akan dipanggil di pengadilan nanti Dokter Muhammad Taufik wah dalam harus. gugatan ini? Jadi semua orang yang tercantum sebagai tergugat satu Dokter Andes Insinyur Joko Widodo harus sebut Dokter Andes Bukan Insinyur insinyur karena ya? belum dibantah. Karena harus Oke. belum dibantah itu artinya benar. Ya, Oke. kalau saya itu bukan dokter saya insinyur ya dia harus bantah Dokter Andesnya.
bantahnya repot juga ya, pakai apa begitu ya. Kemudian yang kedua, Opa Rektor Emilia. UGM, Profesor Ovia itu harus datang. Hmm. Yang ketiga, Wakil Rektor 2 itu harus datang. Yang Uwening. keempat, Kepala Kepolisian. Aku nggak ngerti nih, masih Jenderal Sigit Prabowo atau sudah ganti, nggak ngerti nih nanti ya. Terus Ya. yang keempat, yang kelima, UGM sebagai institusi, sebagai entitas pendidikan juga harus hadir. Silakan aja, selesai aja, jangan bikin rakyat makin mahal dan sebagainya. Ya, asal ditunjukkan ijazahnya selesai begitu, Mas Arif. Ya, Oke, baik. Terima kasih Dokter Muhammad Taufik atas oke, waktunya jangan sore hari lupa ini. bisa diikuti di channel Langka Update dan di channel eh, Salam Akal Waras. Salam akal waras. Oke, jangan lupa subscribe Salam akal waras. Dokter Muhammad Salam Akal Taufik. Waras. Yang channel Dokter Muhammad Taufik itu masih ada kan Dokter Muhammad Taufik? Wah, kenapa? Yang channelnya Dokter Muhammad Taufik Law and ada satu Tidak, lagi itu channel. itu channel channel migrasi, namanya Salam Oh, Akal Waras. sekarang Salam akal waras. Migrasi. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin terakhir Oke. Dokter Muhammad Taufik sebagai Hmm. penutup apa Oke, closing harapannya nanti statement. ini kan tinggal besok hari Selasa 2 hari lagi Ya, apa ya, ya. harapannya dan apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat silakan. Ya. Pertama begini, seorang negarawan itu dituntut punya tiga. Satu, kecerdasan. Dua, kejujuran. Yang tiga, keberanian. Nah, itu tunjukkan. Kalau memang seorang dokteranus insinyur Joko Widodo itu seorang negarawan, dia harus cerdas. Oh, saya alumni ini. Dia jujur tunjukkan. Yang ketiga, dia berani. Berani mengatakan tidak perlu mencari backing polisi, mencari backing Mahkamah Konstitusi, dan sebagainya. Karena cara berperkara di negara itu, negara kita ini adalah singkat dan murah, tidak tidak berlete-lete ya, tidak bertele-tele begitu. Kalau berkepanjangan itu namanya berlete-lete. Begitu Mas Sarip, Oke, salam baik. hormat untuk semuanya. Terima kasih Dr. Muhammad Taufik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal waras.